Shalom. Ya puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan beribadah. Dan biarlah kita semua Gilgal Youth Amurang boleh menyiapkan hati kita, hidup kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan di malam hari ini. Dan untuk itu kita akan berdoa, membuka ibadah kita di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Sungguh hati kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua berkat kemurahan-Mu. Kami akan menyenangkan hati-Mu Bapa di malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan di malam hari ini. Kami bangga memiliki Bapa yang baik. Kami bangga Tuhan boleh memiliki Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Engkau boleh memilih kami menjadi karya yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, Bapa, Engkau
kebaikan-Mu di hidupku. Oh, bagimu pujian, bagimu sembah kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan untuk selamanya. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak terima setiap pujian kami. Allah kekuatan di hidup kami, pengharapan kami, hanya Kau Yesus. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship You. Jesus. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Oh God, I worship. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Hallelujah. Amen. Amin. Bersama-sama katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan malam hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami muliakan.
Shalom, selamat malam para kaula muda yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kalau di malam hari ini adalah malam yang berbahagia, khususnya untuk para muda-mudi yang ada di gereja GBI Gilgal Amurang. Kita percaya waktu yang ada ini adalah waktu yang berkualitas, waktu yang Tuhan berikan untuk setiap para muda yang ada di tempat ini. Baik, kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau di malam hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh terkumpul di tempat ini Tuhan. Para muda-mudi yang ada di gereja ini, kami rindu Tuhan untuk masuk di dalam lawatan firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami mau belajar akan firman Tuhan, biarlah urapan daripada Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, mari Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih berfirmanlah Engkau saat ini karena kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, ada sukacita, amin. Berikan lambaikan tangan. Ya, terima kasih kepada pengurus youth yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Saya akan memberi tema di malam hari ini yaitu muda bersikap dewasa. Nah, tentunya tema ini menarik untuk para anak-anak muda, bahwa di sini bukan karena engkau muda sehingga engkau tidak bisa bersikap dewasa. Jadi di sini adalah sebuah tantangan bagi setiap anak-anak muda. Supaya apa? Berjuang dan berjuang untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kedewasaan. Karena ternyata hidup di dalam kedewasaan itu sangat menentukan arah kehidupan kita nanti di waktu-waktu yang akan datang. Fenomena sering terjadi di kalangan anak muda adalah sulit untuk mempertahankan kelakuan. Sekali lagi, fenomena yang sering terjadi di kalangan anak muda yaitu sulit untuk mempertahankan kelakuan yang baik. Dan memang tidak bisa dipungkiri, ada begitu anak-anak yang terlalu mudah memberontak dengan orang tua, memberontak dengan temannya, memberontak dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Namun hal seperti inilah yang perlu kita akan belajar di malam hari ini, bahwa mudah bersikap dewasa itu adalah sebuah keharusan bagi setiap para kaum muda. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya? Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, para anak-anak muda, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ini adalah sebuah momen yang paling tepat untuk kita dapat merenung kembali. Ketika bagian firman Tuhan disampaikan tadi, ternyata itu merupakan sebuah warning bagi anak-anak muda. Di dalam ayat 9 berkata tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi pertanyaan tadi, bahwa dengan bagaimana caranya seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih? Yang pertama, stop blaming other people. Wah, ini bahasa keren. Stop blaming
blaming other people. Berhenti menyalahkan orang lain. Terlalu banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang tidak mau bertanggung jawab dengan sikapnya, tidak mau bertanggung jawab dengan kelakuannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia terlalu mudah untuk menyalahkan temannya, terlalu mudah menyalahkan adiknya, kakaknya, dan sebagainya. Orang yang belum dewasa di dalam Tuhan, itu tentunya dia sering melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Sering mencari kambing hitam. Supaya apa? Supaya dia tidak disalahkan. Nah, ini harus diperhatikan secara baik-baik. Bahwa ternyata anak-anak muda yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mempertahankan kelakuan yang bersih itu modal bagi kalian. Modal bagi anak-anak muda. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat hari depan yang penuh harapan. Di dalam Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Nah, ini bagian firman Tuhan ini mau berkata begini. Ini begitu banyak anak-anak muda, begitu banyak para muda yang seringkali tidak mau menerima teguran orang tua, tidak mau menerima teguran teman. Sehingga dia selalu berpendapat bahwa apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia pikirkan, itu semua menurut dia benar. Tetapi belum tentu menurut Tuhan. Tidak mau menerima kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Mari para anak-anak muda, jangan hidup menurut dengan orang-orang dunia, tetapi hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Kenapa? Supaya hidup kita, kelakuan kita bisa bersih. Jalani apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Stop blaming other people. Jangan sekali-sekali, mudah sekali untuk menyalahkan orang lain. Yang kedua, dare to take risk. Berani mengambil risiko. Ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak berani mengambil risiko. Ketika dia berhadapan dengan sebuah tantangan, ketika dia berhadapan dengan sebuah godaan, terkadang dia menyerah dengan situasi. Terkadang dia mengalah dengan situasi. Saya mau tanya kepada anak-anak muda di sini. Kira-kira kebiasaan apa yang sering terjadi di luar sana tanpa ada pengontrolan orang tua, tanpa ada pengontrolan pendeta-pendeta yang ada di gereja? Yang sering terjadi anak muda, pertama yang laki-laki, dia sering terpancing dengan apa? Dengan rayuan, misalnya seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Dia mudah terpancing dengan situasi itu. Sehingga apa? Dia tidak berani mengambil risiko. Kenapa? Dia akan dikucilkan dari teman-temannya. Jadi anak muda yang berani menerima tantangan, artinya jangan ragu. Jangan ragu dengan penyertaan Tuhan. Ingat, ketika kita setia, sekalipun tidak ada yang melihat, maka Tuhanlah yang akan menghargai semuanya itu. Oleh sebab itu, mari para anak-anak muda, jadilah anak muda yang berani menerima tantangan, berani menerima risiko. Tantangan begitu berat, tetapi ketika engkau lolos dari situ, maka engkau menjadi the best. Ada amin? Yang terakhir, don't give up. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah dengan situasi. Anak-anak muda yang menyerah berarti dia membiarkan dirinya hidup dalam keraguan. Nah, malam hari ini saya mau beri pemahaman sedikit kepada adik-adik, para muda-muda yang ada di malam hari ini, bahkan yang ada di rumah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan situasi. Karena ketika kita memilih untuk menyerah, maka yang akan kita lihat
di akhir kehidupan kita, yaitu kegagalan. Di dalam Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebagai anak muda, jangan menyerah, layani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu sangat indah. Melayani Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan ketika ditantang untuk melayani, selalu bukan saya. Aduh, saya tidak bisa kak. Saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Nah, itulah yang sering terjadi. Namun malam hari ini saya menantang kepada anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Belajar mengambil risiko. Karena risiko itu sebuah tantangan yang akan membentuk kehidupan kita. Agar supaya apa? Supaya kita kuat. Jangan menyerah dengan situasi yang ada. Ketika kita menyerah dengan situasi yang ada, maka kita akan menjadi orang yang boleh dikata kalah dalam pertandingan. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Mungkin ada pergumulan-pergumulan berat di dalam kehidupanmu. Tapi jangan pernah takut. Ketika Anda berani untuk mengambil sebuah kesimpulan, Anda mengambil sebuah keputusan, maka ingat, Tuhan akan memberkatimu. Ingat baik-baik 3 bagian di malam hari ini. Stop blaming other people. Stop menyalahkan orang lain. Jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua, dare to take risk. Berani mengambil resiko. Ketika Anda berani mengambil resiko, maka ingat, kesuksesan sedang menanti Anda. Seperti yang dijanjikan kepada Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, orang yang berani mengambil risiko, tentunya dia adalah orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Dia akan kuat menghadapi tantangan yang ada di depannya. Yang terakhir, don't give up. Yang ketiga, jangan menyerah. Maju terus. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, anak-anak muda yang ada di rumah, maju terus. Jangan menyerah. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika Anda belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Biarlah firman Tuhan yang singkat di malam hari ini boleh tetap terus memotivasi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Agar tetap terus belajar berjuang. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kendor. Jangan takut. Sepanjang Anda berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melindungimu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Firman-Mu begitu singkat di malam hari ini Tuhan. Yang boleh kami sampaikan kepada anak-anak muda yang ada. Para kaum muda yang ada di gereja ini. Gereja GBI Gilgal Amurang. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Engkau tahu persis apa yang menjadi harapan mereka. Namun ada begitu banyak tantangan Tuhan yang mereka lalui di hari-hari belakangan ini Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan. Namun ya Tuhan, lewat pergumulan ini Tuhan, anak-anak muda di tempat ini boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mereka semakin berpikir dewasa. Mereka semakin kuat untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-Mu yang Engkau utus di malam hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau menolong, Engkau menopang hamba-Mu. Agar di hari-hari mendatang hamba-Mu boleh dipakai luar biasa lagi untuk dapat melayani Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.